Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Project Engineering setelah pertemuan setelah UTS. Jadi di pertemuan setelah UTS kita akan melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan yang belum sempat kita singgung di topik setelah UTS sebelum UTS kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi dan manajemen. Lebih khusus kita akan membahas struktur organisasi dan sistem manajemen. Nah, secara garis besar yang akan kita bicarakan di sini tidak akan panjang lebar, yaitu yang pertama mengenai evaluasi di dalam perusahaan, map evolusi di dalam perusahaan. Jadi sebenarnya konsep tentang perusahaan itu berkaitan dengan konsep organisasi. Kenapa? Karena untuk mengelola atau memanage segala sumber daya yang ada di perusahaan itu memerlukan organisasi yang ada di dalamnya itu semua sumber daya manusia yang perlu untuk memanage semua material dan bahan-bahan baku yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, selain itu kita akan sedikit menyinggung tentang prinsip di dalam desain organisasi, kemudian aturan hierarki. Eh, Aturan hierarki ini seperti bagan organisasi. Jadi ada aturan birokrasi, kemudian ada garis birokrasi, ada garis koordinasi dan sebagainya. Kemudian ada juga apa namanya modular integration atau integrasi secara modular, yaitu integrasi per bagian. Nah, ini biasanya lebih kepada koordinasi. Kemudian alternatif structural form, bentuk-bentuk struktur alternatif dari organisasi. Kemudian yang terakhir kita singgung mengenai manajemen sistem. Baik, evolusi di sisi organisasi sebenarnya sudah melalui perubahan ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tahun pada awal abad tahun 19, kemudian akhir abad tahun 19, kemudian awal abad 20, organisasi ini mengalami perubahan. Misal, ambil contoh ya di bidang organisasi bisnis, di lingkungan bisnis. Organisasi pada awal abad tahun 19 ini lebih pada marketnya itu market lokal. Ya, jadi pemasaran lebih pada lokal. Sehingga pada saat itu jangan heran banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah yang banyak sekali konsumennya. Ya, berbeda dengan sekarang, banyak sekali perusahaan sekarang beroperasi di luar wilayah konsumen terbesarnya. Contoh misalkan perusahaan Apple. Perusahaan Apple itu sekarang perusahaannya didirikan di mana? Beroperasi di mana? Di Cina. Sedangkan kalau kita lihat dari penjualan terbesar itu adalah di Asia Tenggara, especially Indonesia, kemudian Malaysia. Kenapa tidak membuka pabrik di sana? Ya, itu berbeda konsepnya itu. Karena di sekarang itu adalah konsepnya itu adalah globalisasi, dimanapun produk itu dibuat itu bisa dikirim ke mana saja di seluruh penjuru dunia. Oke. Kemudian pada saat itu transportasi lambat. Kenapa? Karena pesawat saja Boeing belum ada pada saat itu ya. Kemudian mekanismenya terbatas. Kenapa? Sistem kontrolnya belum terbangun seperti sekarang. Kemudian pada akhir abad 19 baru mulai dikenal jalur kereta api, kemudian telegraf, kemudian komunikasi menggunakan telegram. Nah, dari sini baru lingkungan bisnis untuk organisasi mulai berkembang. Jadi tidak hanya melihat fokusnya pada lokal saja, tapi sudah fokus pada geografi. Jadi bisa saja perusahaan itu membuat produknya di kota A, tapi didistribusikan ke kota B, kota C di sekelilingnya yang bisa terjangkau menggunakan komunikasi telegram pada saat itu. Kemudian ada akses transportasi, terutama jalur kereta api. Nah, pada akhir abad 20, nah di sini eh, semua sarana transportasi sudah memadai ya, pesawat sudah ada, kemudian jalur kereta juga di mana-mana ya, apalagi jalur darat, kemudian jalan bebas hambatan atau jalan tol juga ada gitu ya. Sehingga fokusnya pada saat awal abad 20 itu adalah pada kapasitas dari distribusi, yaitu semakin perbanyak kapasitas distribusi, pertumbuhan produksi gitu ya. Kenapa? Karena pada saat awal abad 20 ini pertumbuhan produksi identik dengan pertumbuhan penjualan. Karena produk-produk pada saat itu mudah sekali ditransportasikan atau disebar ke beberapa wilayah yang ada di sekitar perusahaan.
gitu ya. Ini sedikit beberapa perubahan. Sehingga strategi organisasi ini sebenarnya strateginya itu strategi yang ada di dalam organisasi itu semua ditentukan dari lingkungan di dalam organisasi itu sendiri. Ini contoh struktur organisasi. Ini sebagai contoh tahun 1921 untuk struktur organisasi General Motor GM. Nah, di sini struktur organisasinya bisa dilihat ya. Dia dewan direktur, kemudian ada presiden, eksekutif, di komite eksekutif ini yang menjadi dewan pertimbangan di dalam perusahaan. Nah, di bawah presiden perusahaan itu ada staf finansial, kemudian ada bagian korporasi penerimaan, kemudian ada departemen legal, kemudian ada staf penasehat umum itu ya. Nah, di bawah presidennya ada divisi-divisi Chevrolet sesuai dengan produknya ya, divisi Sheridan, Canadian sesuai dengan produk-produknya dan seterusnya. Nah, pada saat itu General Motor menggunakan konsep seperti ini tahun 1921. Kenapa? Karena pada saat itu masih fokusnya itu pada lokal ya, lokal. Sehingga di sana itu ada beberapa divisi yang menurut kita asing gitu ya. Seperti ini, staf finansial. Kalau sekarang kan tidak ada staf finansial dimasukkan dalam suatu organisasi. Tapi pada saat itu ada. Kenapa? Karena fokusnya itu masih pada lokal gitu ya, penguatan lokal. Kemudian legal department. Legal department ini fokusnya pada apa? Pada aspek-aspek hukum atau peraturan-peraturan baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan ya. Yang sifatnya itu biasanya itu sifatnya adalah peraturan lokal ya. Baik, fungsi atau tugas dasar dari organisasi ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita konteksnya itu organisasi dalam perusahaan, maka tugas dasarnya itu adalah produktivitas berkaitan dengan profit, peningkatan profit gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau dalam organisasi bisnis itu adalah untuk achieving atau achievement pencapaian level tertinggi dari produktivitas yang memerlukan spesialisasi. Nah, karena produktivitas, maka dan ada spesialisasi, maka tugas organisasi itu adalah apa? Untuk mengkoordinasikan individu-individu yang memiliki kemampuan tertentu. Kemudian setelah mengkoordinasikan apakah individu tersebut dapat bekerja secara efektif atau tidak, untuk menilai pekerjaan individu tersebut secara efektif atau tidak. Kemudian yang berikutnya, goal dari pegawai itu belum tentu goal atau tujuan belum tentu sama dengan tujuan dari si owner atau pemilik ya. Nah, kalau seperti ini maka terjadi problem. Nah, fungsi organisasi adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Kenapa? Karena kalau organisasi bisa bekerja secara efektif apabila semua sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu sesuai dengan visi dan tujuan dari pemilik atau visi dan tujuan dari perusahaan ya. Jadi seperti itu. Jadi organisasi ini tujuan dasarnya itu adalah yang pertama melihat spesialisasi. Contoh di sini ada spesialisasi divisi Chevrolet, divisi Sheridan gitu ya. Kemudian divisi GM Truck. Ini adalah spesialisasi. Kemudian financial staff, ini adalah spesialisasi. Jadi orang yang ada di dalam sini, contohnya ya, ini tidak bisa dia lulusan dari teknik. Yang diperlukan bagusnya itu adalah lulusan dari keuangan. Kenapa? Karena kalau dari lulusan dari teknik, maka dia memerlukan belajar lagi. Paling tidak 6 bulan atau 1 tahun untuk belajar kembali. Nah, itu tidak mudah ya. Jadi seolah-olah perusahaan itu kalau misalkan menyewa orang seperti itu ya sama aja dengan rugi ya, karena selama 6 bulan dia belajar, dia kan sebenarnya tidak bekerja, tidak memberikan sumbangsi bagi perusahaan, dia hanya mengelola, memanage diri sendiri supaya bisa mampu ditempatkan di financial staff gitu. Dan itulah fungsi dari organisasi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengkoordinasikan semua fasilitas dalam individu, di dalam grup dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya untuk menciptakan insentif
ya bagi individu dan tujuan dari dan yang sesuai dan tujuan dari perusahaan. Jadi insentif-insentifnya itu berupa tujuan-tujuannya. Jadi misalkan di sini ya, ini presiden ya, presiden pasti tujuannya itu selalu fokusnya itu pada visi dan misi yang nanti diturunkan kepada bawahannya ya. Maka insentif atau income yang diperoleh dari presiden ini selalu berbeda dengan bawahannya. Kenapa? Karena dia sebagai otaknya dari perusahaan gitu ya. Dan ini sebagai dewan pertimbangan dari otak perusahaan. Karena dia sebagai otak, maka insentifnya pasti lebih besar daripada yang lain. Otak yang dari perusahaan ini kemudian ditularkan ke bagian bawahnya, sehingga bagian bawah ini harus menurut kepada yang ada di atasnya. Nah, inilah yang inti dari organisasi. Nah, ini ada beberapa contoh hierarki dari koordinasi ya. Yang pertama, self-organizing team. Jadi, kalau self-organizing ini interaksinya itu per setiap bagian. Jadi, bagian A bisa berinteraksi ke bagian B, B bisa berinteraksi ke C, kemudian C bisa ke A, dan seterusnya. Kemudian kalau ini adalah hierarki kaku. Jadi interaksinya itu contohnya ini hanya 4 interaksi saja. Atas, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Interaksinya hanya 4. Atau bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, hanya 4 interaksi saja. Tapi kalau ini, di interaksinya itu, ya karena ini ada 5 ya, berarti ada 5 kali 2, 10 interaksi. Baik, selain bentuk organisasi yang seperti ini, ya ada juga bentuk organisasi yang berdasarkan fungsi dan efektivitas dari organisasi yang dicetuskan atau yang yang dipromosikan ya oleh Henry Mintzberg. Nah, menurut Henry Mintzberg bahwa organisasi itu sebenarnya terdiri dari 5 unsur. Yang pertama strategic aspect, yang kedua technostructure, yang kedua middle line, yang ketiga support staff, yang keempat support staff, yang kelima operating core. Nah, siapa strategic aspect? Itu adalah orang-orang yang memiliki konsep, visi, misi, memiliki strategi, biasanya pimpinan ya. Kemudian siapa operating core? Operating core itu adalah pelaksana saja. Siapa middle line? Dia adalah orang yang menjembatani atau divisi yang menjembatani antara keinginan strategic aspect supaya terlaksana oleh operating core. Nah, ini biasanya diisi oleh manajer. Lalu support staff itu siapa? Orang yang mendukung. Jadi kelompok-kelompok yang mendukung kegiatan dari strategic aspect, middle line, dan operating core. Ini biasa diisi oleh teknisi, oleh orang-orang staf keuangan, SDM gitu ya. Lalu technostructure itu siapa itu? Orang yang membuat aturan-aturan, membuat standar-standar yang ada dalam perusahaan. Biasanya diisi oleh apa? Misalkan kalau standar ketiga ada orang khusus ketiga. Terus kalau misalkan standar untuk pengelolaan SIM ada orang bagian IT dan sebagainya gitu ya. Baik. Nah, dari prinsip Weber untuk birokrasi itu saya tidak usah saya jelaskan panjang lebar ya. Birokrasi, prinsip-prinsip dalam birokrasi menurut Weber ini yang pertama itu rasional legal. Jadi ada aspek authority, ada aspek legal, otoritas legal. Kemudian yang kedua ada spesialisasi dari pekerja. Kemudian yang ketiga ada hierarki struktur hierarki seperti tadi atasan, bawahan itu ada strukturnya. Kemudian ada koordinasi, ada kontrolnya, kemudian ada standarisasi pegawai dalam bekerja. Jadi pegawai-pegawai seperti perusahaan Jepang, orang yang bekerja di perusahaan Jepang itu pegawainya itu ada standarnya. Kemudian pemisahan pekerjaan dan orang. Jadi ada pemisahan antara pekerjaan dan kelompok orang. Ya, maksudnya itu divisi A kerjanya ini, divisi B kerjanya A gitu. Jadi dipisahkan pembagian kerjanya. Kemudian ada formulasi untuk administrasi, kemudian keputusan dan aturan-aturan. Dan di dalam mekanisme dan organisasi organic form, jadi ada kalau mekanisme dari organisasi ya kita melihatnya dari tugasnya apa, koordinasi kontrol, komunikasi, kemudian komitmen dan loyalitas, kemudian konteks lingkungannya. Nah, jadi dari beberapa indikator ini maka kita bisa lihat mekanistiknya. Jadi kalau tugas dia bisa rigid, koordinasi itu berupa aturan-aturan, kontrol itu aturan, komunikasi
Komunikasi biasanya itu vertikal, banyak vertikal, sedikit vertikal, sedikit horizontal. Kalau horizontal itu namanya koordinasi. Nah, kalau untuk komitmen loyalty, mekanismetiknya superior intermediate. Kemudian kalau konteks lingkungan harus stabil ya dengan teknologi yang ada. Nah, secara organik ya, jadi organik itu biasanya tuh secara natural ya, biasanya tugas itu fleksibel gitu ya. Tetapi kalau dalam organisasi mekanismenya tidak bisa fleksibel, harus rigid, harus spesialisasi, adanya spesialisasinya itu ada tuh. Nah, secara natural kalau koordinasi juga ada penyesuaian, tapi kalau misalkan di dalam organisasi tidak ada penyesuaian, jadi si A itu harus menyesuaikan tentang kerja si B dengan jadwal si B, tidak ada. Kalau dalam organisasi semuanya itu harus semua berdasarkan aturan gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini desain hierarki ya, desain hierarki. Jadi hierarki bisa seperti ini ya, bisa juga seperti tapi yang kebanyakan organisasi hierarkinya adalah seperti ini. Kenapa? Karena dengan hierarki seperti ini kita bisa melihat spesialisasi orang, insentif orang berapa, bagaimana tingkat insentifnya, kemudian divisi dia di mana, dan seterusnya. Ini contoh perubahan organisasi pada General Motor tahun 1997. Bisa berbeda ya, 19 berapa tadi? 42 kalau salah ya. Maaf, saya back. Maaf, 1921. Ini 1997. Ada sedikit perbedaan. Staf tidak ada di sini ya. Jadi dewan direksi, kemudian presiden, kemudian fungsi-fungsi korporasi biasanya dewan pertimbangan ya. Nah, di sini langsung pada perbagian-bagian. Jadi tidak ada staf lagi dimasukkan ke sini. Kenapa tidak ada? Karena staf sudah masuk ke dalam salah satu bagian di sini. Bisa jadi setiap bagian ini ada stafnya ya. Ini sudah mengalami perubahan, banyak sekali perubahan. Oke. Kalau General Electric bentuknya seperti ini tahun 2002. Bisa lihat ya. Chairman dan CEO, pemilik, kemudian divisi service, kemudian ada corporate staff korporasi ya. Lalu ada divisi J industrial, J plastik, dan seterusnya. Ini sudah ada spesialisasi. Ini contoh mobil corporation tahun 1997, bisa dilihat ya, semua ada spesialisasinya. Kemudian ada ini spesialisasi untuk North America. Ini menarik sekali. Ada divisi khusus untuk menangani kawasan Amerika Utara. Ada Eropa dan sebagainya ya. Memang baiknya seperti itu. Ini contoh untuk Royal Dutch Shell Group tahun 1994. Ini contoh untuk struktur matriknya. Struktur matrik itu struktur birokrasi. Jadi si A ini sektornya apa? Sektornya ini kan. Terus sektor ini berkaitan dengan fungsinya apa gitu ya. Fungsinya di mana? Fungsinya ke sini gitu. Lalu natural gas, ini keuangan ke sini dan seterusnya. Oke. Ini adalah siklus generik untuk perencanaan strategi. Jadi kalau di dalam perusahaan untuk membuat segala aturan yang ada di perusahaan ataupun untuk membuat perusahaan harus ada strateginya. Nah, siklus dari strategi dalam perusahaan biasanya secara natural, secara generik adalah seperti ini. Diawali dengan apakah perusahaan memiliki rambu-rambu dasar, contoh anggaran dasar perusahaan ya. Kemudian ada forecast, jadi peramalan tentang bagaimana sih kira-kira kalau saya buka perusahaan di negara A, apakah tidak akan ada masalah atau tidak? Apakah nanti semua orang yang di negara A yang bekerja di sana itu bisa bekerja secara efektif tanpa banyak tuntutan atau tidak? Jadi sini forecastingnya. Dari forecasting ini masuk ke dalam perencanaan bisnis, masih draft. Lalu didiskusikan dengan orang-orang yang akan nanti terlibat dalam perusahaan.
Lalu di sini nanti setelah diskusi ada revisi dari draft perencanaan bisnisnya, lalu direvisi. Nah, setelah direvisi menjadi perencanaan perusahaan. Nah, perencanaan perusahaan ini harus disetujui oleh dewan. Dewan itu dewan pemilik ya, CEO mungkin seperti itu. Kemudian harus ada perencanaan anggaran, budgetnya. Ya, kemudian ada target-target tahunan. Ya. Jadi dari revisi kemudian sampai pada perencanaan perusahaan, ini harus ada target-target tahunan. Karena kalau tidak ada target tahunan, perusahaan itu dianggap tidak memiliki visi dan misi. Ya. Nah, dari target tahunan ini kita bisa membuat indikator kinerja. Jadi kinerja itu berdasarkan target saja. Target tahun ini apa? Nanti dilihat dari tahun ini apakah sesuai target atau tidak. Kalau tidak ya sudah tidak bisa. Itu ya. Baik. Baik, untuk project engineering, untuk pembahasan manajemen dan organisasi, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di lain kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan bisa offline karena ini mahasiswanya cuma 2 orang ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa offline. Kalau misalkan bisa, silakan kontak ke saya melalui WA secara japri. Hari apa saya ikut saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.